tes. Cek. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God.
shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Mari dengan rasa bahagia kita sama-sama nyanyikan Selamat di Tangan Yesus. Teman-teman boleh bertepuk tangan, boleh gerakin dengan teman-teman juga. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kepada kita hati yang mau beribadah kepada Tuhan. Di luar sana ada banyak orang-orang yang ngaku Kristen, tetapi ketika mereka diajak untuk beribadah, mereka mengatakan, buat apa datang kepada Tuhan? Hari ini pun kita juga akan belajar dari kitab Maleakhi, bagaimana beberapa umat Tuhan yang mengatakan percuma beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah betul demikian? Nanti kita akan belajar bersama-sama dan kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengantar kami ke tempat ini. Kami akan menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Karena Kristus yang telah membukakan jalan bagi kami. Melalui pengorbanan di atas kayu salib,
kami bisa dipersatukan kembali dengan Allah yang kudus. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menolong dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Puji Tuhan. Mari jemaat kita bersyukur kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan ya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih
Mari jemaat diberikan waktu untuk mengaku dosa secara pribadi kita kepada Tuhan, serta mensyukuri karyanya dalam hidup kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami. Di tengah kelemahan dan keberdosaan kami, di tengah kerapuhan usaha kami untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu selalu merengkuh kami, bahkan membuat kami terkagum karena kami sadar siapakah kami yang lemah ini Tuhan. Terima kasih untuk besarnya kasih-Mu yang memampukan kami mengenal-Mu lebih lagi. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau gunung batu keselamatan kami, pembebas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan bersukacita di dalam Tuhan, beribadah kepadamu dan menyerukan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan menikmati-Mu dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berita anugerah hari ini diambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk meresponi berita anugerah, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Indonesia dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli, dan aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian mazmur. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak
menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, umat Tuhan, mari kita puji Kristus, Sang Firman pengharapan kita sejati. Haleluya. Firman terangi jalanku, amin. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan, amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan,
dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita dan kita meminta Tuhan agar kita bisa lebih mengenal Dia. Ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan karya-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan biarlah Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap hati kami, melembutkan hati kami menerima kebenaran firman. Bahkan kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong kami untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, biarlah Engkau yang menolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Engkau juga yang akan menolong kami semua umat-Mu yang sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Nah Bapak Ibu, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, eksposisi perjanjian lama, dan kita sudah sampai di Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Ya, Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-15, melawan Tuhan dengan ucapan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan di sekeliling kita, terutama orang-orang Kristen, ada banyak alasan yang membuat orang Kristen itu meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan. Nah, salah satu alasannya adalah ketika orang-orang Kristen mulai bimbang, mulai goyah, melihat sekelilingnya orang-orang yang justru tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang justru dalam tanda kutip terang-terangan protes sama Tuhan, memberontak sama Tuhan begitu. Tetapi kehidupan mereka malah lancar, kehidupan mereka malah baik. Sementara orang Kristen itu yang mungkin dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk Tuhan seperti itu, tapi malah mengalami banyak pencobaan. Nah, salah satunya yang membuat orang Kristen akhirnya meninggalkan ketika melihat situasi seperti ini. Sukar sekali untuk kita menerima di dalam hati ketika melihat ini ada orang yang fasik, tapi hidupnya kok tidak dihukum oleh Tuhan. Sukar sekali untuk menerima keberadaan, kenyataan ketika melihat ini orang berdosa, tapi kok hidupnya malah enak. Dalam tanda kutip ada banyak berkat begitu ya. Nah ini menjadikan beberapa orang akhirnya goyah. Akhirnya apa? Mereka memutuskan atau mengatakan, ya sudahlah kalau begitu nggak usah ikut Tuhan dah. Ya sudahlah kalau begitu saya ikut-ikutan seperti mereka, toh nanti hidupnya juga nggak ada perubahan, mungkin malah lebih baik karena mengikuti kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang pernah terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda yang ditegur oleh Tuhan di dalam bagian ini. Nah mari kita melihat, kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Maleaki pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-13, betul ya ayat yang ke-13. Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, nanti ayat 15 kita baca bersama-sama. Oke? Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata,
Apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Kita baca bersama-sama 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Amin. Menjadi satu bagian atau tidak terpisahkan dari bagian sebelumnya, bulan lalu kita sudah belajar bahwa bangsa Israel itu enggan memberikan persepuluhan. Betul ya? Bulan lalu kita belajar bahwa bangsa Israel itu enggan memberikan persepuluhan. Mereka ogah-ogahan ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Persepuluhan juga. Nah, ketika mereka memiliki sikap seperti ini, mungkin beberapa kita bertanya, kenapa kok bangsa Yehuda itu ogah-ogahan atau enggan memberikan persepuluhan? Nah, maka jawabannya kita akan menemukan di dalam bagian ini. Jadi kurang lebih strukturnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika bangsa itu di dalam ayat 7 sampai 12, bangsa itu enggan memberikan persembahan persepuluhan, maka ini memiliki sebuah penyebab dan alasannya di ayat 13-15 karena mereka menganggap ibadah kepada Tuhan itu percuma. Kenapa mereka tidak mau memberikan persepuluhan? Karena mereka menganggap percuma memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Segala bentuk kerohanian, segala bentuk peribadahan menurut bangsa Yehuda itu percuma. Makanya tidak heran ketika mereka menganggap ibadah sama Tuhan itu sepodoai, percuma. Apalagi memberikan persembahan kepada Tuhan, sama saja nggak ada faedahnya bagi saya. Nah maka mereka memutuskan ya sudahlah nggak usah memberikan persepuluhan. Kurang lebih seperti itu. Garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Nah di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-13-15, sekali lagi mereka menganggap semua ibadah kepada Tuhan merupakan kegiatan yang percuma. Nah ini menjadi sebuah bagian yang baru, penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya. Dan seperti biasanya Bapak Ibu, Maleaki membuka sebuah topik yang baru dengan sebuah dakwaan dari Tuhan begitu ya. Lalu diberi sanggahan oleh bangsa Yehuda atau para imam pada waktu itu. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan Tuhan Yesus, yang Allah katakan oleh bangsa Yehuda disanggah. Dan kalau kita melihat ada dakwaan dan sanggahan, kita melihat di dalam bagian ini Tuhan berkata. Biasanya dimulai dengan kalimat itu ya. Tuhan berkata atau firman Tuhan mengatakan, kamu begini. Lalu respon bangsa Yehuda atau umat Tuhan, Tuhan bagaimana kami melakukan ini dan itu seperti sanggahanmu. Lalu ketika mereka memberikan sanggahan, lalu Tuhan ngomong lagi. Tuhan ngomong lagi menjelaskan sanggahamu itu contohnya, detailnya begini. Nah itu ciri khas dari Maleaki. Jadi sebuah gaya percakapan begitu ya, percakapan virtual. Nah bangsa Yehuda Bapak Ibu pada waktu itu yang seharusnya memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Ternyata sekali lagi sebagian di antaranya justru membuat Tuhan itu marah. Dan kalau kita melihat di dalam Maleaki sebetulnya dosa yang berkaitan dengan ucapan, dengan perkataan. Ini bukan kali yang pertama. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-17, Tuhan juga pernah ngomong. Kamu itu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Itu di pasal 2 ayat 17. Berbicara tentang ucapan, berbicara tentang perkataan. Kalau di dalam pasal 2 ayat 17 di sana dikatakan begini. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana Tuhan kami menyusahi engkau? Lalu Tuhan jawab lagi. Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Nah ini gaya Maleaki ya. Tuhan menegur,
bangsa itu seolah-olah tidak tahu kesalahannya dengan membela diri, lalu Tuhan menjelaskan lagi kesalahannya. Nah, di dalam bagian ini pun juga sama. Di dalam bagian ini pun juga sama. Tuhan menganggap atau Tuhan melihat bangsa Yehuda itu sudah benar-benar keterlaluan. Di dalam bagian ini diawali dengan kalimat bicaramu apa? Kurang ajar. Bicaramu kurang ajar. Nah, kalau kita melihat bicaramu kurang ajar itu di dalam teks Ibrani itu bicaramu kurang ajar atau khasah itu. Artinya itu adalah perkataanmu itu menjadi kuat, menjadi keras begitu. Perkataanmu itu menjadi kuat, menjadi keras. Beberapa terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu bisa melihat. Your words has been hard against. Perkataanmu itu keras melawan aku. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian ini di dalam ungkapan ini? Beberapa orang atau beberapa terjemah itu juga menafsirkannya itu macam-macam. Ada yang menafsirkan perkataanmu itu sombong. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menafsirkan perkataanmu itu terlalu buruk untuk aku. Kalau di dalam bahasa Indonesia cukup bagus juga. Perkataanmu itu kurang ajar. Saya yakin semuanya sudah paham apa itu makna kurang ajar. Dan Tuhan mengawali dengan sebuah teguran yang seperti ini. Perkataanmu kurang ajar. Nah, di dalam konteks bagian ini Bapak Ibu, di dalam konteks bagian ini, sekali lagi mungkin yang benar apa? Kurang ajar, sombong, buruk, terlalu keras di dalam hal apa? Nah, kita akan menemukan jawabannya, untuk mengetahui ini, kita akan menemukan jawabannya itu di dalam ayat yang ke-13b. Ayat yang ke-13b, Maleaki memaparkan ulang kalimat yang keluar dari bangsa Yehuda, yang dimaksud di dalam bagian ini, perkataanmu terlalu keras. Lalu Maleaki menjelaskan, ini loh yang dimaksud dengan perkataan terlalu keras. Di dalam ayat yang ke-13b seperti ini bunyinya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi kan tadi susunannya begini kan, Tuhan menegur, kamu kurang ajar perkataanmu. Lalu dijawab, perkataan kami yang seperti apa? Yang keras. Lalu dijawab lagi, perkataanmu yang seperti ini dan seterusnya. Nah, di dalam bagian ini, pada waktu bangsa ini bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Itu merujuk pada perkataan yang keras itu. Nah, di dalam terjemahan yang lain, itu dikatakan against you. Melawan engkau. Jadi kalau kita melihat kembali di ayat yang ke-13, perkataanmu kurang ajar. Perkataan yang apa? Yaitu perkataan yang melawan Tuhan. Perkataan yang melawan Tuhan. Perkataan yang sombong. Perkataan yang kurang ajar. Ya, tepat sekali bahasa Indonesia. Dan kata-kata ini, kata sombong atau kurang ajar itu ya, itu pernah digunakan di dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama, kata yang sama. Misalkan di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 16 sampai dengan yang ke-17, di sana dikatakan tentang pegawai Sanherib yang menentang Tuhan Allah, menentang Hizkia. Di sana dikatakan perkataan mereka bangsa-bangsa itu mengatakan sesuatu yang kotor di hadapan Tuhan. Itu sama. Lalu juga contohnya misalkan di dalam Yehezkiel 35 ayat yang ke-13 juga sama. Di sana bunyinya demikian. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap kamu di dalam ucapanmu. Dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Ini sebuah teguran yang disampaikan Yehezkiel pada waktu itu. Orang-orang Israel itu mengata-ngatai Tuhan dengan perkataan-perkataan yang sombong. Lalu yang lebih jelas misalkan di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 36a,
Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-36a di sana dikatakan begini. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Ya, jadi di situ ada kata meninggikan, membesarkan diri, itu kata yang sama, menyombongkan diri begitu. Lalu juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Kata-kata atau ucapan yang tidak senonoh sama sekali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat pada waktu bangsa ini mengucapkan kalimat, kamu berkata kurang ajar, itu yang dimaksud adalah memang kesombongan. Kesombongan, kurang ajar. Kesombongan dan kurang ajar di dalam hal apa? Di dalam dua hal. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, yaitu tentang peribadahan atau peribadatan. Dan yang kedua tentang bagaimana menyikapi terhadap orang-orang fasik. Jadi perkataannya sombong, melawan Tuhan, itu berkaitan atau tentang apa? Tentang peribadahan dan sikap orang fasik. Nah, mari kita akan melihat satu persatu apa sih yang dikatakan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, yang pertama adalah perkataan yang kasar atau wujud perkataan yang sombong dan kurang ajar itu adalah di dalam ayat yang ke-14a ketika mereka menganggap sia-sia beribadah kepada Allah. Diawali dengan sebuah kalimat, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Dan yang menarik sekali, kata sia-sia di dalam bagian ini, itu dikaitkan dengan keuntungan terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika mereka mengatakan, sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia beribadah atau memberikan persepuluhan atau dalam bentuk yang lain lah pelayanan kepada Tuhan itu sia-sia, percuma. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi di dalam bagian ini seolah-olah bangsa ini itu mengatakan mereka itu merasa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari semua aktivitas yang mereka lakukan. Aktivitas keagamaan. Mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini adalah sia-sia atau di dalam bahasa Ibraninya saf itu merujuk pada segala hal aktivitas kerohanian termasuk pelayanan yang dilakukan itu tidak menghasilkan apa? Keuntungan material apa-apa bagi kepentingan diri sendiri. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu di dalam bagian ini Tuhan ingin mengajarkan begini. Bangsa Yehuda menganggap enggak penting ibadah. Bangsa Yehuda menganggap enggak perlu persembahan, enggak perlu pelayanan. Karena yang ada di dalam konsep mereka pada waktu itu, mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari segala sesuatu yang dilakukan itu. Jadi kalau mereka misalkan memberikan persembahan untuk Tuhan, mereka akan berpikir begini, kalau aku sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, Tuhan kasih apa kepada aku? Kalau mereka mengerjakan pelayanan untuk Tuhan, mereka akan selalu berpikir begini, kalau aku melayani Tuhan, Tuhan kasih apa kepadaku? Dan ketika mereka menemukan sebuah pemikiran, Tuhan gak kasih apa-apa, gak ada untungnya sama sekali buat aku. Aku mau melayani dengan jungkir balik memberikan persembahan apapun, gak ada untungnya. Maka mereka memutuskan, gak perlu ibadah. Sia-sia ibadah. Kurang lebih seperti itu. Dan di dalam bagian ini ada satu kalimat yang menarik di dalam Yeskiel 33 ayat 31. Di sana dikatakan, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan tetapi mereka tidak melakukannya. Perhatikan, teguran Tuhan sangat keras di dalam Yeskiel 33 ayat 1. Mulutnya penuh dengan kata-kata apa? Kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang apa? Haram. Keuntungan yang haram.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda pada waktu itu melakukan ini. Mereka menganggap sia-sia ketaatan terhadap hukum Taurat. Itu sia-sia. Di dalam ayat yang ke-14b, memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, itu sia-sia. Mereka mau melakukan hukum Taurat, enggak perlu. Mereka mau menyembah Tuhan, enggak perlu. Mereka mau memberikan persembahan kepada Tuhan, enggak perlu. Bahkan di dalam bagian ini, mereka mengaku kepada Tuhan pun, menurut mereka percuma. Tidak perlu di situ dikatakan sia-sia berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Enggak perlu. Dari bagian ini, kita bisa melihat bahwa bangsa Yehuda pada waktu itu Bapak Ibu, mereka itu lebih mengutamakan berkat-berkat Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Ya. Yang mereka lakukan bukan membangun relasi, tetapi mengadakan transaksi dengan Tuhan. Ini yang terjadi pada waktu itu. Mengerikan ya, ironis sekali. Mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, peribadahan, persembahan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, giat bekerja untuk Tuhan. Tetapi dengan satu prinsip, kalau Tuhan kasih kepadaku, aku mau melakukan. Tapi kalau Tuhan tidak kasih kepadaku, atau kalau tidak ada keuntungan sama sekali, sia-sia. Mau melakukan hukum Taurat kayak apapun, kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu kepadaku, mereka berpikir percuma, tidak perlu dilakukan. Bahkan ketika mereka melakukan banyak hal dosa, kalaupun mereka itu mengaku dosa, itu sebetulnya hanya untuk keuntungan diri sendiri. Supaya apa? Hukumannya itu diperingan. Bukan karena mereka sadar apa yang mereka lakukan menyakiti Tuhan, bukan. Bukan karena mereka sadar, oh Tuhan kalau aku mengaku dosa nanti Tuhan hukumannya diperingan ya. Mengaku dosa baik, tetapi mengaku dosa hanya untuk memperingan hukuman. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena mengaku dosa itu adalah sebuah perwujudan hati kita yang memang menyakiti Tuhan dan kita minta ampun pada Tuhan. Ironi, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang kadang-kadang terjadi di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Kebanyakan, tidak semuanya, tetapi kebanyakan seperti itu di dalam kehidupan kekristenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka taat kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat. Ketika mereka taat kepada Tuhan hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Jikalau tidak, mereka tidak melakukan sesuatu hal yang keliru. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada seseorang Kristen memiliki pengharapan yang keliru kepada Tuhan. Sejak awal dia Kristen, pengharapannya adalah Tuhan memberkati. Aku taat, Tuhan memberkati. Maka itu akan menjadi kekristenan yang amburadul. Kenapa? Karena suatu saat tidak ada berkat dalam tanda kutip yang dirasakan secara jasmani. Maka orang itu akan mengatakan, podo ae. Mau jadi Kristen enggak Kristen ya sama aja. Kenapa? Karena konsep pengharapannya kepada Tuhan sudah keliru sejak awal. Ketika ada orang-orang yang memiliki konsep tentang persembahan, perpuluhan misalkan, dari awalnya sudah keliru, memberikan persepuluhan hanya untuk mendapatkan berkat yang dikembalikan 100 kali lipat, 70 kali lipat. Dan tidak merasakan seperti yang diharapkan atau ekspektasinya tidak terjadi. Maka dia akan kecewa. Sebetulnya yang salah bukan Tuhan. Tetapi yang salah adalah ketika kita salah ekspektasi terhadap Tuhan. Pengharapan kita, ekspektasi kita kepada Tuhan itu bukan seperti itu. Ekspektasi kita kepada Tuhan bukan, Tuhan aku mengasihi nanti Tuhan kasih balik ya. Bukan. Itu ekspektasi yang keliru. Itu adalah kekristenan yang manipulatif. Kekristenan yang memanfaatkan Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian ini, pemazmur pernah mengatakan begini Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 119 ayat 35 sampai 36. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan kepada
laba. Sebuah kerinduan dari pemazmur untuk membawa hatinya. Condongkanlah kepada peringatan-peringatanmu. Ada satu hati yang peka, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau diluruskan kembali kepada Tuhan. Bukan hanya kepada sesuatu yang laba, yang menyenangkan, yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, bukan. Tetapi untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang teman ya, yang suka sekali membagikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah jalan di daerah Mer itu ada satu toko gitu ya. Setiap kali saya lewat kalau pagi hari itu yang ngantri sudah banyak Bapak Ibu. Karena di situ ada kotak tulisannya sarapan gratis, udah ngantri banyak begitu. Nah, teman saya juga suka melakukan seperti ini. Pada waktu saya tanya, apa yang membuat kamu melakukan itu? Apa yang membuat kamu suka melakukan hal ini? Ini baik ya, memberi sarapan gratis gitu. Jadi beberapa bungkus itu orang ambil begitu. Tapi jawabannya simple sih. Dia mengatakan begini, ya ini adalah bagian dari peribadatanku. Ketika aku memberi, nanti Tuhan kan akan mengembalikan juga. Begitu. Ya, jawabannya seperti itu. Ini bagian dari peribadatanku. Ketika aku memberi, nanti Tuhan akan mengembalikan juga. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah orang ini bisa disebut orang yang baik hati? Apakah orang ini bisa disebut sebagai orang yang taat kepada Tuhan? Dia ngomong begini, ya ini adalah bagian dari peribadatanku. Ketika aku memberi ini, nanti Tuhan yang akan mengembalikannya. Saya yakin yang dipikirkan mengembalikan pasti berlipat ganda. Pertanyaannya, dia baik enggak sih sebetulnya? Ya baik sih. Tapi baik untuk diri sendiri sebetulnya. Kenapa? Sepertinya baik memang. Sepertinya benar, wah ini rohani. Tetapi jawabannya itu loh, ya nanti Tuhan akan mengembalikan kepada diriku apa yang sudah aku kasih. Begitu. Sekali lagi sekilas jawabannya oke sih, tapi di balik perbuatan baik itu yang dilakukan, ada motivasi lain yang sebenarnya hanya untuk keuntungan diri sendiri. Contoh yang lain, pada waktu kita berdoa pagi hari begitu ya, biasanya kita berdoanya seperti apa sih? Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang aku lakukan. Kalau kita mau dalam perjalanan, Tuhan kiranya Engkau yang menolong di dalam perjalanan begitu. Bagus ya doanya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini, waktu berdoa sebenarnya saya itu pengen ngomong kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik, sebagai Tuhan yang mengasihi, atau saya itu berdoa hanya untuk supaya Tuhan menolong saja. Atau dengan kata lain, ketika saya berdoa kepada Tuhan, sebetulnya saya itu pengen menjalin sebuah relasi dengan Tuhan, menyampaikan isi hati, ngobrol dengan Tuhan. Atau pada waktu saya berdoa, itu sebetulnya yang hanya saya harapkan adalah pertolongan Tuhannya saja. Bukan Tuhannya. Bapak Ibu berdoa itu baik ya, dan harus, betul ya? Kita harus berdoa dong. Tapi terkadang saat kita berdoa, tujuan kita itu bukan menjalin relasi. Tetapi apa? Kadang-kadang memanipulasi Tuhan. Bapak Ibu coba ingat ketika Bapak Ibu berdoa. Antara ucapan syukur, pengakuan dosa, lalu permohonan berkat dari Tuhan. Kira-kira persentasenya yang mana kalau mau jujur? Ayo. Ucapan syukur ya, memuji Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang baik dan lain sebagainya. Mengaku dosa kita atau permohonan kepada Tuhan. Persentasenya kira-kira lebih banyak mana? Ayo jujur. Kadang-kadang tanpa kita sadari ketika kita berdoa, persentase memohonnya kepada Tuhan jauh lebih banyak loh. Kadang-kadang kita itu berdoa kepada Tuhan itu hanya untuk apa? Tuhan kirim pertolonganmu kayak gitu. Kayak kita memanggil 119 itu loh Bapak Ibu. 119 datang, ini saya mau berangkat bekerja ini, tolong awasi saya, berkati saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita itu motivasi kita itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tanpa sadar loh, tanpa sadar. Kadang-kadang kita ini
mencari sesuatu yang keuntungan diri sendiri. Kadang-kadang kita ini bukan menjalin relasi, tetapi apa? Memanipulasi. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Ketika mereka mengatakan, percuma, sia-sia ibadah. Sia-sia ibadah. Mereka itu memiliki konsep yang seperti itu. Karena mereka tidak mendapatkan keuntungan pada waktu mereka berdoa. Keuntungan di dalam hal ini adalah keuntungan secara fisik, secara jasmani. Nah, bukan hanya mereka, sekali lagi bukan hanya mereka itu menganggap sia-sia beribadah, tetapi mereka juga memiliki sikap yang lain dan itu dikatakan kurang ajar banget. Yaitu ketika mereka berpikir begini, Tuhan itu memberikan kelonggaran atau membiarkan orang-orang yang jahat itu hidup baik. Kalau di dalam pasal 2 ayat yang ke-17, di sana dikatakan begini, mereka itu berpikir Tuhan itu sekarang berpihak pada orang yang berbuat jahat. Begitu. Mereka itu berpikir Tuhan itu akan membiarkan orang-orang berbuat jahat dan Tuhan memberkati. Nah kalau di dalam bagian ini, Maleaki menegur, ya Tuhan menegur melalui Maleaki, bangsa Yehuda itu iri terhadap orang-orang yang berbuat jahat ini. Di sana dikatakan sebab itu kita ini menyebut, perhatikan, bangsa Yehuda menyebut berbahagia orang-orang yang apa? Gegabah. Lalu bukan saja mujur, jadi mujur orang-orang yang berbuat fasik. Tetapi mencobai Allah pun mereka luput juga. Berbicara tentang keadilan Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, kurang lebih seperti ini. Keirian hati bangsa Yehuda pada waktu melihat orang fasik, itu kurang lebih seperti ini. Mereka memiliki pemikiran gini, orang gegabah itu loh berbahagia. Orang gegabah aja loh berbahagia. Orang fasik mujur. Mencobai Tuhan, tidak dihukum, nggak ada keadilan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang susah kalau kita itu melihat situasi seperti ini. Makanya tadi saya katakan, kita lebih sukar mana? Melihat orang fasik, mujur, tidak dihukum, sama melihat orang yang memang baik diberkati. Kalau melihat orang baik diberkati mah gampang ya kan? Oh ya orang baik kok diberkati. Gampang. Tapi kalau melihat orang jahat, orang fasik diberkati tidak ada hukuman. Susah atau gampang? Susah. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa seperti itu ya? Begitu. Kok Tuhan membiarkan dia hidup lama ya? Padahal harapanku itu kalau orang-orang jahat itu cepat dipanggil Tuhan. Gitu. Tapi ini umurnya malah panjang. Malah kadang-kadang kita berpikir, dan kita sering mendengar omongan, iya kalau orang baik itu cepat dipanggil Tuhan. Gitu ya. Makanya jangan jadi orang baik. Enggak gitu juga ya kali ya. Tapi kan seringkali kita mendengar omongan seperti itu. Betul kan? Kadang-kadang kita tergoda. Makanya tadi saya katakan, kadang-kadang kita itu tergoda untuk meninggalkan iman kita. Kenapa? Karena kita itu iri melihat orang-orang yang di luar sana itu loh, yang tidak takut akan Tuhan tapi kok diberkati. Kadang-kadang kita itu tergoda untuk ya sudahlah ikut-ikutan. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dulu pada waktu saya masih di tempat pelayanan yang lama, di dalam pergumulan saya dengan kebutuhan sehari-hari, saya pernah ditawari oleh teman saya, ini juga teman yang menurut saya ya pengurus gereja rohani lah, tapi di gereja lain begini. Mas Heri, ayolah ikut ini loh Mas Heri, enak ini nanti investasi Mas Heri. Gitu. Nah, itu 1 minggu 30% loh Mas Heri. Wah dalam hati, wah enak juga ya 1 minggu 30% loh. Dan itu tahun 2008 kalau nggak salah saya ingat itu. Dan itu betul loh pada waktu itu. Ditunjukin rekeningnya ini loh Mas Heri, aku sudah nanam ini loh Mas Heri. 1 juta loh, balik dalam 1 minggu jadi 1.300.000. Ayo coba siapa yang tidak tergiur dengan seperti itu coba. Dalam hati antara iya dan tidak, ikut enggak ya, ikut enggak ya.
Waktu itu saya melayani di tempat pelayanan yang lama. Tapi setelah saya pelajari, saya tahu ini pasti sesuatu yang menipu. Ini pasti sesuatu yang menipu. Coba bayangin Bapak Ibu, investasi mana yang 1 minggu itu loh, 30%. Deposito aja 1 bulan berapa persen coba. Ini 1 minggu 30%. Itu ditunjukkan ini loh hasilnya gitu. Dalam hati memang benar-benar menggoda. Dan itu godaan itu kan sampai sekarang ada ya. Siapa di sini yang Instagramnya itu ada iklan Fortuner 2,5 juta. Itu ini mobil 2,5 juta. Itu kan investasi. Dalam hati ya ampun ini begitu menggoda ya. Dan orang-orang yang memang butuh ya bisa loh masuk itu. Beberapa waktu yang lalu pada waktu sharing-sharing ya ada jemaat rek sih. Enggak usah tanya siapa dia gitu ya. Juga tergoda seperti itu, puluhan juta hilang. Dan betul loh Bapak Ibu yang nawari saya itu ya berjalan kurang lebih setengah tahun benar-benar gulung tikar. Dan dari peristiwa itu malah ada yang sampai mati karena stres begitu ya. Karena udah puluhan juta, ratusan juta habis, enggak balik. Gitu. Nah kadang-kadang kan kita ini iri ya, kok bisa ya. Orang itu loh sudah itu jahat loh, pasti menipu loh itu. Tapi kok lancar ya. Nah inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan ketika mereka melihat itu, mereka ikut-ikutan. Apa yang dilakukan oleh orang fasik itu juga dilakukan oleh bangsa ini. Berkataan sombong, mereka juga melakukan. Orang yang gegabah, itu di situ dikatakan ya, berbahagia. Mereka melakukan sesuatu yang gegabah. Orang fasik, mereka juga melakukan kefasikan. Lalu juga di sana dikatakan yang menarik, mencobai Tuhan. Wah ini mencobai Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ketika ada orang-orang yang mencobai Tuhan terus bangsa Yehuda ikut-ikutan. Yaitu di dalam hal perpuluhan. Makanya di dalam bagian ini dikatakan ya, orang-orang fasik itu mencobai Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat 15. Maka mereka juga sengaja tidak memberikan perpuluhan sehingga Tuhan sendiri yang memberikan tantangan. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan dan rumahku dan ujilah aku. Sebetulnya pasal 3 ayat yang ke-10 ini sebetulnya adalah teguran. Teguran kepada orang-orang yang ingin menguji Tuhan. Jadi bangsa Yehuda itu kurang lebih seperti ini. Buat apa memberi persembahan untuk Tuhan? Buat apa memberi perpuluhan untuk Tuhan? Toh juga Tuhan gak kasih apa-apa. Mereka itu kayak, nih loh Tuhan, aku gak kasih apa-apa loh ya. Nanti Tuhan mau apa coba? Pikiran mereka kayak gitu itu. Pikiran mereka itu, Tuhan aku gak kasih perpuluhan. Itu orang-orang fasik aja gak kasih perpuluhan, ya gak apa-apa kok. Malah mereka mundur, aku juga gak mau kasih perpuluhan ya Tuhan. Seolah-olah mereka itu ngomong seperti itu. Mereka itu mencobai Tuhan. Mereka itu melakukan persis apa yang orang fasik lakukan. Dan ini merupakan sesuatu yang dipersoalkan oleh Tuhan. Ini dikatakan ini kurang ajar sekali ini mereka. Begitu ya. Jadi yang dipersoalkan mereka itu bukan hanya kemakmuran. Tetapi juga ketaatan. Bahkan mereka juga mempersoalkan keadilan Tuhan. Makanya mereka mengatakan, loh itu loh. Orang yang gak taat sama Tuhan, menguji Tuhan, menguji bukan memuji ya, menguji Tuhan. Mereka terluput, seolah-olah mereka mengatakan, Tuhan ngapain juga aku itu taat sama kamu. Uang orang-orang fasik aja Tuhan juga tidak hukum. Orang-orang fasik aja loh Tuhan biarkan. Makanya ini kan menjadi sebuah pergumulan yang berat ya bagi kita kalau melihat orang fasik tidak dihukum Tuhan, itu pergumulan yang berat. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita melihat orang fasik maunya apa? Dihukum, ya kan? Kalau melihat orang fasik, orang jahat maunya kita itu berdoa Tuhan, taruh bara api di kepalanya Tuhan, hukum begitu dan lain sebagainya. Dan kita merasa puas. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Sulit sekali bagi kita ketika kita melihat ada orang fasik yang tidak dihukum Tuhan. Sulit sekali bagi kita untuk menerima kenapa orang-orang jahat kok Tuhan biarkan dan umurnya lama. Nah itu yang membuat orang Yehuda pada waktu itu berpikir di dalam berpikir keras kenapa Tuhan seperti itu. Dan akhirnya mereka ikut-ikutan menyakiti hati Tuhan. Ya.
Mereka menganggap Tuhan itu tidak adil. Mereka itu tidak konsisten sebetulnya. Seperti kita juga tidak konsisten Bapak Ibu. Kadang-kadang kan begini, kalau melihat orang jahat selalu berkata, Tuhan hukum, Tuhan hukum. Gitu. Tapi kalau kita sendiri yang berbuat jahat, apakah kita akan mengatakan Tuhan hukumlah aku gitu. Ayo coba. Enggak loh. Apa ada di sini yang berdoa, Tuhan aku sudah melakukan dosa, hukum aku Tuhan gitu. Dan melakukan dosa lagi, hukum aku Tuhan gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tuh setiap kita melakukan kejahatan lalu Tuhan habisi kita, hukum kita. Kita sudah lama Bapak Ibu hilang mungkin gitu ya. Tapi justru ketika kita ini melakukan sebuah kesalahan lalu Tuhan memberi kesempatan, itu sebuah anugerah supaya kita ini berbalik. Tapi kadang-kadang kan kita berdoanya enggak gitu ya. Kalau ada orang jahat kita selalu berdoa, Tuhan hukum dia. Mati saja Tuhan kalau bisa dia. Gitu. Nah kalau kita berdoa pada diri sendiri, Tuhan aku berdosa, mati saja Tuhan. Masa begitu? Sudah dari lama kita matinya, termasuk saya mungkin ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Dan kalau kita melihat di dalam pekerjaan orang ya, pergumulan kita ini menjadi sesuatu yang sulit. Di dalam dunia pekerjaan, beberapa waktu lalu juga mengatakan, ada seorang yang mengatakan, Pak percuma lah. Kalau kita bekerja itu kita nggak bisa menerapkan hukum kasih. Nggak bisa. Di dalam pekerjaan itu adanya hukum rimba Pak. Kalau kita mengikut Tuhan itu ya hari Minggu Pak. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu di dalam dunia pekerjaan tidak ada yang namanya ikut Tuhan. Ini menjadi sebuah pergumulan yang berat di tengah-tengah zaman yang semakin bengkok ini. Tapi pertanyaannya, kita mau tetap bertahan di dalam kebenaran atau kita mau mengikuti mereka? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu lupa bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah memulai sesuatu yang baik. Kalau kita melihat, anugerah Tuhan itu sudah terlebih dahulu banyak diberikan kepada mereka sebetulnya. Pembebasan. Itu diberikan dulu, baru hukum. Pembebasan dari bangsa Israel, baru hukumnya diberikan. Berkat pepohonan alam, kalau kita melihat penciptaan, Tuhan tidak memberikan aturan, tetapi Tuhan memberikan alam semesta pepohonan baru aturan. Di dalam hal keselamatan, Tuhan yang terlebih dahulu mengambil inisiatif. Pada waktu Tuhan memberikan hukuman, di situ pun Tuhan menjanjikan sebuah janji pembebasan dari dosa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain di dalam perjanjian lama tentang anugerah Allah. Makanya sangat keliru kalau bangsa Yehuda itu memiliki pemikiran taat berkat, tidak taat kutuk. Keliru sekali. Karena mereka melupakan sebetulnya semua yang mereka lakukan itu bukan karena ketaatan mereka, tetapi karena berkat terlebih dahulu yang Tuhan berikan. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan ketaatan, itu bukan karena untuk mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Justru kita harus balik. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu, maka kita harus melakukan ketaatan. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, maka kita melakukan penyembahan dan peribadatan. Jangan dibalik ya. Aku mau beribadah supaya Tuhan beri. Salah. Tetapi aku mau beribadah karena Tuhan sudah beri. Aku mau melayani karena Tuhan sudah beri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang mempertanyakan, apa sih apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, terutama di dalam keselamatan. Nah mari kita membaca di dalam bagian ini. Kalau Yohanes 3 ayat 16, pasti sudah hafal. Bunyinya gimana? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Ini kasih Allah yang mendahului, yang Allah kerjakan bagi kita. Lalu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, ada yang hafal? Saya baca ya. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi bukan kita taat itu bukan karena Tuhan aku mendapatkan ini ya. Nanti Tuhan kasih ini ya, bukan.
Kita taat itu karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita rajin beribadah bukan karena kita mengharapkan Tuhan nanti kalau aku rajin beribadah tokoku laris ya. Enggak. Kita rajin beribadah karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, bukan karena supaya hukuman kita diperingan, bukan. Karena mohon ampun kepada Tuhan karena kita ini benar-benar mengakui kita menyakiti hati Tuhan dan kita komit untuk tidak melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sudah mendapatkan berkat yang terbaik, berkat-berkat lain itu hanyalah bonus, bukan fokus. Dan berkat yang terbaik Tuhan sudah berikan, yaitu Yesus Kristus. Dia menjadi segala-galanya. Harta yang paling berharga. Harta kita satu-satunya. Yang lain itu bonus. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Mazmur Asaf. Mari kita baca bersama-sama. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, jikalau selama ini memiliki konsep yang salah, pengharapan yang salah terhadap Tuhan, jikalau selama ini memiliki ekspektasi yang keliru yang kita terapkan kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meluruskan kita kembali. Firman Tuhan ini meneguhkan kita kembali. Firman Tuhan ini menjadi satu petunjuk bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sudah memulainya dengan kasih. Walaupun seringkali kami memiliki ekspektasi yang keliru terhadap kasih Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah keliru mengerjakan yang terbaik bagi kami. Tuhan tolong kami menyerahkan, biarlah segenap umat-Mu memiliki hati yang terus berpaut pada Engkau, berfokus pada Engkau. Seperti Mazmur Asaf yang mengatakan, Engkaulah yang ada di dalam hidup kami. Engkau adalah menjadi gunung batu bagian kami selama-lamanya. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke liturgis. Sebagai respon atas kebaikan Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ayat nas diambil di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus dan dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa oleh Dia. Sambil mempersiapkan persembahan, mari kita mendengarkan warta gereja minggu ini. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi pelayan ibadah seluruh REK lokal Surabaya, mari bergabung dalam Worship Clinic yang akan diadakan 2 hari, tanggal 28 Juni pukul setengah 6 sore sampai 9 malam, dan 29 Juni pukul 12 siang sampai 6 sore, onsite di REK Nginden. Untuk pendaftaran dapat scan barcode di layar atau kunjungi bit.ly/rwc24_daftar.
Rek Darmo mengadakan Back to School Garage Sale pada 6 Juli pukul 7.30 sampai 12 siang berlokasi di Rek Darmo. Mari jemaat dapat ikut serta berpartisipasi memeriahkan event ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pemberitahuan tentang rencana gereja memberkati saudara David dan saudari Fiona. Ini adalah pemberitahuan yang kedua atau yang terakhir. Dan jikalau tidak ada yang keberatan sama sekali, maka gereja akan melanjutkan pemberkatan mereka ya. Mereka akan diberkati hari Sabtu yang akan datang oleh Pendeta Yakub di Batu ya, di daerah Batu. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan SAL. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih bagi para orang tua yang sudah mendaftarkan putra-putrinya. Dan pendaftaran masih dibuka, Bapak Ibu masih memiliki kesempatan yang belum mendaftarkan putra-putrinya mengikuti acara ini. Jadi satu acara yang sangat baik yang sudah kita lakukan menjadi tradisi setiap bulan Juni, Juli, sekolah minggu mengadakan kegiatan SAL ya. Dan untuk tahun ini diadakan di Bukit Doa Immanuel. Mereka akan camping di sana dan ada guru-guru sekolah minggu yang akan mendampingi mereka bermain dan belajar firman Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah live in. Tahun ini kita juga akan mengadakan di daerah Tulung Agung. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan putra-putrinya. Dan kita akan melaksanakan ini pada tanggal 24-26. Silakan yang belum mendaftarkan untuk anak usia SMP sampai SMA bisa segera mendaftarkan di link yang sudah disediakan atau nanti bisa menghubungi Ibu Marlin. Lalu yang berikutnya adalah worship clinic akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu 28-29 Juni di tempat ini. Seluruh pelayan ibadah termasuk aser mengikuti acara ini ya, wajib mengikuti acara ini. Lalu yang berikutnya adalah selamat datang bagi dua mahasiswa dari STTIAA yang akan praktek 1 tahun di Sorong, di sekolah Kristen Sorong, sekolah Exodus ya, sekolah yang kita miliki. Mereka adalah saudara Aris dan saudara Yasni. Mereka tadi sudah datang di KU1 dan mereka sekarang membantu di sekolah minggu ya. Kita doakan supaya 2 orang ini mereka bisa melayani Tuhan efektif di daerah Sorong, di sekolah Kristen yang ada di sana. Nah itu saja pengumuman yang saya tegaskan. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Menyerahkan untuk persembahan, lalu juga berdoa menyerahkan untuk cuaca yang ekstrim hari-hari ini ya. Di belahan dunia, misalkan di India suhu bisa sampai 40 derajat ya, 40 lebih. Itu sangat panas sekali Bapak Ibu, dan sebagian ada yang sampai meninggal dunia juga karena saking panasnya. Supaya Tuhan yang menolong, kita juga berdoa menyerahkan untuk STT dan calon-calon hamba Tuhan yang sedang dibentuk di sekolah-sekolah teologi. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi kami. Berkat-berkat Tuhan kami boleh nikmati dan rasakan. Terima kasih. Dan saat ini sebagai ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, memakai persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, tangan-tangan yang mengelola Tuhan berkati para pengurus, setiap rupiah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati juga seluruh umat-Mu yang sudah mengumpulkan. Biarlah Engkau yang akan menolong keluarga, menolong pekerjaan mereka, memberkatinya. Tuhan mencukupkan setiap hal yang mereka butuhkan. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terdampak cuaca ekstrim, yang begitu panas di daerah India, sampai beberapa orang meninggal dunia karena begitu panasnya udara di sana. Kami berdoa bila Tuhan yang menolong, Tuhan berikan kekuatan kepada kami yang ada di Indonesia. Bila Engkau juga berikan kekuatan, kami boleh melewati masa-masa sulit ini
bersama dengan Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, kami memohon juga bila Engkau memberikan kepekaan kepada kami untuk menjaga lingkungan hidup, menjaga lingkungan kami masing-masing di sekitar rumah kami. Kami boleh menjaga kebersihan, boleh peduli dengan lingkungan. Ini pun juga menjadi bagian yang harus kami kerjakan, tanggung jawab kami terhadap alam yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk calon-calon hamba Tuhan yang sedang dibentuk di sekolah-sekolah teologia. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan menolong mereka, mempersiapkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang efektif, yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati segala hal yang mereka butuhkan. Engkau juga yang akan menolong para dosen, staf, karyawan di sekolah-sekolah teologia. Berikan hikmat, kesabaran ketika mereka mendidik calon-calon hamba Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kebutuhan operasional sekolah teologi yang ada di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mencukupkan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah engkau pulang dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan biarlah Allah Tritunggal yang akan menolong dan memampukan. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang akan senantiasa memberikan kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus juga senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu, yang akan memberikan engkau hikmat, memberikan petunjuk, memberikan engkau kekuatan, bahkan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, ibadah telah usai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru kali ini hadir di tengah kebaktian kedua ini. Boleh mengangkat tangan.